Tetangga saya melihat rumah bagus kami dan berpikir kami hebat. Mereka tidak tahu kami hanya satu kerusakan mobil dari bencana finansial. Saya tersenyum di barbeque tetangga sambil secara mental menghitung tagihan mana yang bisa kami bayar terlambat bulan ini. Kami membuat alasan mengapa tidak bisa bergabung rencana liburan atau makan malam mewah. Kami sibuk, atau kami ada rencana keluarga. Sebenarnya kami memilih antara bahan makanan dan uang bensin. Kebohongan terasa pahit tapi melindungi harga diri kami. Putri saya bertanya mengapa temannya dapat ponsel baru dan kami tidak. Saya katakan kami menghargai pengalaman daripada barang, tapi sebenarnya kami maksimal di kartu kredit. Dia mulai melihat melalui kebohongan kami yang dibangun hati-hati. Istri saya menghabiskan berjam-jam kupon untuk menghemat $20 untuk belanja. Dia menyembunyikan kupon ketika tetangga berkunjung, malu mereka akan tahu betapa ketatnya keadaan sebenarnya. Lemari kami terlihat penuh tapi itu semua belanja strategis. Saya mengendarai sedan 10 tahun berdoa tidak rusak. Perbaikan besar berarti memilih antara mobil dan pembayaran hipotek kami. Setiap suara aneh mengisi saya dengan panik tentang rumah kartu finansial rapuh kami. Anak laki-laki saya perlu kawat gigi tapi asuransi gigi kami hampir tidak menutupi apapun. Kami menundanya, mengatakan padanya bukan waktu yang tepat. Sebenarnya kami tidak mampu membayar kopay $3.000 sekarang. Tetangga merencanakan perjalanan musim panas ke Eropa. Kami merencanakan utilitas mana yang bisa kami lewati bulan ini. Mereka berbicara tentang Museum Paris sementara saya menghitung apakah kami mampu membayar tagihan air. Istri saya menemukan saya menangis di garasi atas perkiraan perbaikan mobil $70. Jumlah kecil itu terasa tak tertahankan. Bendungan pecah dan semua stres tersembunyi mengalir keluar dalam air mata. Kami memiliki pembicaraan uang jujur pertama malam itu. Tidak ada lagi berpura-pura, tidak ada lagi bersembunyi. Kebenaran tentang hutang kartu kredit, pinjaman gajian, teror finansial konstan yang kami bawa sendirian. Mentor saya James adalah mantan kolega mengajar saya. Dia memperhatikan saya selalu membawa bekal sementara yang lain makan di luar. Perjuangan guru itu nyata, katanya. Dia juga pernah di sana sebelum menemukan cara lain. James menjelaskan bahwa gaji guru dirancang untuk bertahan hidup, bukan membangun kekayaan. Gelar Anda berharga, tapi Anda menukar waktu untuk uang. Anda perlu aset yang bekerja saat Anda tidur. Dia mengajari saya tentang pembuatan kursus online menggunakan keterampilan mengajar saya. Saya bisa menjangkau ribuan daripada 30 siswa sekaligus. Keahlian saya berharga di luar dinding kelas. Kursus online pertama saya menghasilkan $2.000 dalam sebulan. Lebih dari pekerjaan sampingan mengajar saya digabungkan. Saya akhirnya dibayar untuk keahlian saya, bukan hanya waktu saya. Kami membuat anggaran nyata bersama untuk pertama kalinya. Tidak ada lagi menebak, tidak ada lagi bersembunyi. Setiap dolar memiliki tujuan dan kami bekerja sebagai tim menuju kebebasan. Kami melunasi kartu kredit pertama sepenuhnya. Menonton saldo itu mencapai nol terasa lebih baik daripada gaji apapun yang pernah saya terima. Rantai hutang mulai putus. Bisnis kursus online saya tumbuh ke banyak subjek. Saya mempekerjakan guru lain untuk membantu membuat konten. Kami membangun kerajaan pendidikan daripada hanya bertahan dari gaji ke gaji. Kami membangun dana darurat kami ke 3 bulan pengeluaran. Kecemasan konstan tentang perbaikan mobil atau tagihan medis mulai memudar. Keamanan nyata terasa sangat berbeda dari berpura-pura aman. Putri saya mendapat kawat gigi yang dia butuhkan. Melihat senyum percaya dirinya lebih berharga daripada kepemilikan material apapun. Kami akhirnya memberikan daripada hanya berpura-pura. Kami mulai benar-benar menerima undangan tetangga daripada membuat alasan. Kebebasan untuk mengatakan ya tanpa panik finansial adalah perasaan yang hampir saya lupa ada. Saya mengurangi jam mengajar untuk fokus pada bisnis saya. Ketakutan itu nyata, tapi kegembiraan membangun sesuatu yang dimiliki sangat luar biasa. Saya menjadi pendidik wirausaha. Pendapatan bisnis kami melampaui gaji mengajar saya. Kami melunasi semua hutang, setiap kartu kredit, setiap pinjaman. Beban yang telah menghancurkan kami selama bertahun-tahun akhirnya terangkat sepenuhnya. Kami membeli mobil andal tanpa panik tentang pembayaran. Kebebasan dari kecemasan kerusakan konstan terasa seperti beban fisik diangkat dari bahu saya. Keamanan nyata mengubah segalanya. Istri saya berhenti kupon karena keputusasaan dan mulai dengan pilihan. Pergeseran dari bertahan hidup ke optimisasi terasa sangat memberdayakan. Kami mengelola kekayaan daripada mengelola kekurangan.
Kami mulai mengajar kelas literasi finansial di gereja kami. Setiap keluarga yang kami bantu keluar dari perjuangan tersembunyi terasa seperti menyembuhkan bagian lain dari masa lalu kami yang menyakitkan. Anak-anak kami memahami uang dengan cara sehat sekarang. Mereka melihatnya sebagai alat untuk membangun, bukan sesuatu untuk disembunyikan atau ditakuti. Pergeseran psikologis terjadi secara alami melalui transformasi kami. Kami berinvestasi di properti sewa pertama. Guru yang hanya satu keadaan darurat dari bencana sekarang memiliki real estate. Transformasi masih terasa surreal beberapa hari. James dan saya bermitra dalam proyek pendidikan sekarang. Murid telah menjadi kolega dan teman. Dia mengatakan saya mengajar dengan lebih banyak empati karena saya ingat perjuangan. Kami mengambil liburan keluarga nyata pertama dalam 8 tahun. Tidak ada panik anggaran, tidak ada kecemasan kartu kredit. Hanya pantai, tawa, dan hadir bersama. Kebebasan finansial terasa seperti udara asin dan kedamaian. Saya masih mengajar karena saya mencintainya, bukan karena harus. Kebebasan untuk memilih mengubah segalanya tentang pekerjaan. Gairah menggantikan keputusasaan di kelas. Dana darurat kami sekarang 6 bulan pengeluaran. Kecemasan latar belakang konstan tentang bagaimana jika telah digantikan oleh kepercayaan diri yang tenang. Kami bisa menangani keadaan darurat sekarang. Kami memulai dana kuliah untuk kedua anak. Siklus generasi stres finansial berakhir dengan mereka. Mereka akan memiliki peluang yang hanya bisa kami impikan pada usia mereka. Bisnis saya sekarang mempekerjakan guru lain yang mencari kebebasan finansial. Setiap rekrutan terasa seperti menarik orang lain dari perjuangan yang saya kenal terlalu baik. Kami membangun ekonomi pendidikan yang berbeda. Tetangga masih berpikir kami baik-baik saja, tapi sekarang itu benar. Perbedaannya adalah kami tidak lagi menyembunyikan perjuangan. Kami membangun keamanan dan kelimpahan sejati untuk keluarga kami. Saya masih mengendarai mobil tua dengan pilihan sekarang. Perbedaannya adalah itu keputusan, bukan batasan. Apa yang dulu simbol perjuangan sekarang simbol pilihan finansial pintar. Guru yang hanya satu keadaan darurat dari bencana belajar bahwa kekayaan sejati bukan tentang penampilan. Itu tentang keamanan, kebebasan, dan memutus siklus generasi ketakutan finansial. Kami merayakan kemenangan finansial kecil secara terbuka sekarang. Setiap tagihan dibayar, setiap investasi, setiap tonggak tabungan terasa seperti kemenangan tim. Uang bukan lagi musuh kami tetapi alat kami. Kecemasan latar belakang konstan telah digantikan oleh kepercayaan diri yang tenang. Kami tidak hanya bertahan lagi, kami membangun, tumbuh, dan menciptakan warisan untuk anak-anak kami. Sekarang ketika tetangga saya berpikir kami baik-baik saja, mereka benar. Tapi, baik-baik saja, datang dari keamanan nyata, bukan penyembunyian hati-hati. Rumah terlihat sama, tapi fondasinya sekarang tak tergoyahkan.